tinggal satu lagi nih ya Ustadz ya. Kita kan udah ngebahas nih yang apa saja yang harus dijaga, mulai dari agama, keturunan dan lain sebagainya. Ini yang kelima, yang terakhir itu apa Ustadz? Yang dijaga lagi yang kelima tuh harta. Harta, sama seperti pembahasan di awal ya tentang nyawa pun juga harus dijaga. Jadi ketika harta ada yang mau merebut, yaitu dijaga juga. Oke, berarti ini yang terakhir, menjaga harta. Iya, dalam menjaga harta itu Allah juga kayak biasanya ada langkah preventif, ada langkah tasdis kan begitu. Langkah preventifnya pertama Allah perintahkan hambanya untuk mencari anugerah Allah, dalam arti mencari rezeki. Dengan dia punya kecukupan, dia tidak akan terfikir untuk mengambil yang bukan haknya. Walaupun banyak juga orang yang penghasilannya tinggi tapi dia masih ngambil kan gitu. Iya, itu kurang bersyukur kayaknya Ustaz. Orang-orang yang punya jabatan tinggi tentu mereka ngambilnya kan tidak kecil itu kan ya. Besar dong. Besar kan ya. Kalau yang kecil nggak kerasa. Yang kecil nggak kerasa. Mereka top up cuma 20 juta, nggak mau lah kata gitu. 20 juta mereka nggak mau kan begitu. Padahal kalau bagi kita kan sudah luar biasa kan begitu. Tapi bagi mereka itu apa gitu kan begitu. Itu juga tidak menafikan walaupun orang itu dia punya penghasilan yang cukup, kemudian dia tidak ngambil. Tapi setidaknya kalau orang sudah ada, dia mungkin kebutuhannya tercukupi, tidak berpikir lagi untuk mengambil yang bukan haknya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk zakat. Zakat sebagai bentuk melunturkan rasa cinta kepada dunia. Kan begitu. Rasa cinta kepada dunia, ada perintah untuk sedekah, untuk membantu sesama, kan sampai ada motivasi yang cukup banyak untuk masalah sedekah ini dalam agama kita temui sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat ya, sedekah itu mampu memadamkan murkanya Allah. Allah yang murka itu bisa padam dengan sedekah. Yang kata Nabi, as-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabb, ya. Sedekah itu mampu memadamkan murkanya Allah. Bahkan Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka, siksa neraka, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Walaupun kurma cuma separuh kita kasihkan, karena rasa takutnya kita kepada Allah nanti pada neraka akan menghindarkan kita dari neraka. Bahkan orang yang pelit dalam agama itu dicela. Iya. Pelit. Kata Nabi, orang pelit itu orang yang jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat ke neraka. Tapi kan dia menjaga harta. saking menjaganya. Iya. Tapi tidak dikatakan muhafadzah begitu dia. Yang kalau orang dermawan kata Nabi, dia dekat dengan orang, dekat dengan manusia, tentunya dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Itu dengan orang-orang yang yang dermawan. Jadi banyak langkah-langkah preventif yang menjadikan orang itu menjaga hartanya. Orang yang dermawan dengan orang yang pelit, insyaallah hartanya lebih terjaga yang dermawan. Ada orang di kampung itu dia punya kebun jeruk. Dia setiap kali panen, tetangganya panggil dulu, suruh milih ngambil sendiri. Sisanya dijual. Ada satunya dipager. Nggak sisakan sama sekali. Kira-kira kalau buahnya sama-sama lebat, yang diincar yang mana sama orang? Yang diincar yang mana? Yang diincar yang mana? Yang mau diambil, yang mau dicuri diambil yang mana kira-kira? Yang pelit. Tentu yang pelit. Karena yang dermawan, orang tuh merasa seperti keluarganya. Hamba ada istilahnya itu, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Punya tetangga kanan kiri ada 5 orang, tiap pagi sering dikasih soto kan begitu. Sampai dekat. Kalau orangnya pergi, maka kelima rumahnya ikut menjaga rumah ini, walaupun tidak punya tembok dia. Iya. Beda kan kalau orangnya pelit, pagarnya tinggi, ada maling masuk, biarkan aja kan begitu. Ini kan memang langkah-langkah dalam agama untuk menjaga harta kan. Tadinya ada sedekah dan lain-lain, itu memang buktinya bukti menjaga. Banyak juga kisah-kisah yang luar biasa, yang di luar jangkauan akal orang-orang yang bersedekah kalau selesaikan berbagai macam permasalahannya. Ya kalau kita baca kisah itu cukup menggetarkan betulnya ya hati kita mengenai rahasia yang Allah berikan kepada mereka. Maka harta ini memang ada langkah preventif dari Allah, juga ada langkah tasdisnya. Orang kalau dia ngaku harta itu milik dia harus datangkan bukti. Ini kan ada orang ngaku ini kambing saya kan begitu.
dia harus datangkan bukti. Apa buktinya kalau itu kambing dia kan begitu. Selain bukti juga ada saksi nanti yang didatangkan. Sehingga tidak sembarangan orang ngeklaim hartanya orang lain. Kalau ada kejadian dia ngambil hartanya orang lain, maka nanti dikruskan barang yang diambil. Kalau ternyata barang yang diambil nilainya tuh 1/4 dinar, maka dia sudah masuk nisab untuk potong tangan. Jadi kalau ada orang mencuri, mengambil barang orang lain, dan kalau dikrus ternyata itu sudah nyampe 1/4 dinar, maka dia dipotong tangan kan gitu. Berapa 1/4 dinar itu kan begitu? 1 dinar itu kira-kira 4 gram. Jadi kalau dia ngambil barangnya orang, yang kalau dikuruskan itu 1 gram emas, berarti dia sudah bisa dipotong tangannya sampai pergelangan. Itu kalau dia mengambil harta orang lain. Kira-kira kalau ada orang dipotong tangannya, terus kira-kira orang lain yang melihat orang lain potong tangannya gara-gara ngambil punya orang, kira-kira ada yang berani ngambil apa enggak? Enggak berani dong. Ada motor pinggir jalan, dia enggak berani ngambil. Selain ada CCTV nanti potong tangan kan begitu. Iya. Aman nanti. Andai kata ada orang punya barangnya tertinggal, yang mau ngambil pun juga berpikir ulang. Kenapa? Nanti kalau dia terhitung mencuri, misalkan terhitung mencuri ya, akan dipotong juga tangannya. Terus kalau dia mau ngelamar pekerjaan ya, kira-kira tempat kerjanya mau nggak nerima orang yang tangannya nggak ada gara-gara mencuri? Nggak mau. Itu nggak mau, apalagi dia minang anaknya orang. Nah itu, karena udah track recordnya buruk. Nah, oleh karena itu, tadi seperti yang saya sampaikan, hukum Islam itu ada 2 fungsi, jawabir sama zawajir. Jawabir artinya dia menghilangkan dosa yang dia lakukan. Zawajir akan menjadikan orang lain berpikir ulang untuk melakukan hal yang serupa. Kalau hukum Allah itu dipakai, maka pasti akan terwujud berbagai macam kebaikan. Seperti kata Imam Ghazali beliau mengatakan, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Dimanapun ada hukum Allah, ya, ketentuan Allah, pasti ada kebaikan di situ. Laki-lakinya tundukkan pandangan, perempuan yang jaga aurat, tidak ada khulwat, artinya laki-laki perempuan berduaan di tempat yang sepi. Itu pasti akan terwujud berbagai macam kebaikan. Tidak mungkin ada perzinaan, laki-laki yang tundukkan pandangan, perempuannya tutup aurat, perempuannya juga tundukkan pandangan. Diadakan bicara dengan laki-laki atau perempuan yang bukan apa-apanya, kecuali memang benar-benar ada hajat, ada keperluan. Pasti terjaga. Itu kalau misalkan kita meyakini dan juga menggunakan hukum Allah gitu ya. Cukup menarik ya Ustadz ya, kalau ngebahas tentang kebaikan-kebaikan, dan ini juga sebagai reminder kita gitu bahwa sesuatu yang kalau misalkan kita sudah yakini itu datangnya dari Allah, berarti kita akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan berikutnya gitu ya. Jadi hidup kita lebih tenang gitu ya Ustadz ya. Ya, karena agama itu akan membawa pada kebaikan. Kebaikan, ketenangan, tentu orang yang taat itu kan akan merasa tenang dia. Bahkan hal ketenangannya itu di luar akal kan. Itu sampai ada orang tuh mengorbankan seluruh hartanya. Bayangkan, cuma-cuma dia serahkan semua hartanya. Bahkan hidupnya dia serahkan untuk agama. Ada seorang S3, ada satu kasus dia kayak putus asa gitu ya. Kemudian dia infakkan hidupnya untuk agama. Dia pergi ke sebuah negeri yang terpencil, yang kering kerontang. Cuma di sana itu orang-orangnya tidak kenal Allah. Dia bertekad untuk menyampaikan agama ke sana, apapun yang terjadi. Ada 2 orang dia temui, untuk akses ke tempat yang lebih besar, lebih banyak orangnya, harus melewati sungai yang cukup lebar dan lagi berbahaya. Berbahayanya apa? Banyak buayanya. Masya Allah. Orang-orang diminta untuk ngantar, tidak ada yang mau. Dia sewa perahu, berani bayar mahal siapapun yang berani ngantar ke sana. Dia bertekad akan menyampaikan agama Allah di sana. Hartanya dia korbankan, nyawa pun dia korbankan. Dia berdoa, ternyata Allah kasih selamat, dia nyampe ke seberang. Sampai sana diskusi dengan orang sana, mengenalkan Allah. Orang sana nanya, karena tempatnya kering kerontang, Tuhan kamu itu bisa tidak datangkan hujan? Kata dia, mudah bagi Allah datangkan hujan, karena semuanya milik dia. Nah, sudah, kalau gitu buktikan. Kalau benar Tuhan kamu bisa datangkan hujan, saya akan ikut agama kamu. Nah, dia sudah mengatakan bisa, dia juga bingung. Kan dia bukan Allah kan begitu. Hanya dia sholat menghadap Allah, doa dengan sungguh-sungguh, dia ingin menyebarkan agama. Allah kasih hujan sungguhan. Masya Allah. Dan akhirnya banyak orang masuk Islam di tangan dia.
Oh, padahal itu desanya kering kerontang. Berarti kan sudah tidak pernah ada hujan. Andai gitu kata ya. ada, jarang sekali. Jarang. Nah, jadi mana ada orang yang mengorbankan seluruhnya untuk yang seperti itu kan? Itu kan kebaikan-kebaikan muncul karena memang ya karena dia berpegang dengan agamanya. Itu kalau agama dipegang dengan sungguh-sungguh, muncul berbagai macam kebaikan. Jelas kebaikan itu akan muncul. Orang yang rusak saja kenal agama jadi baik. Nah, kalau misalkan Mbak Kiki pernah baca kehidupan Nabi, bagaimana orang-orang Arab sebelum Islam datang, bagaimana rusaknya mereka. Kalau mereka main taruhan ingin tahu bayi yang ada dalam perut seorang perempuan, mereka langsung belah saja perut perempuan itu. Sampai kayak gitu. Ya, mereka biasa minum dari tengkorak manusia. Musuhnya dibunuh, tempurung kepalanya jadikan tempat minum. Sebab kecil saja mereka perang. Itu sudah rusaknya luar biasa. Begitu Nabi datang ke sana, mereka meluk Islam, mereka menjadi orang-orang terbaik. Bahkan dikenal di langit, Allah ridho kepada mereka. Kita pun Allah perintahkan untuk mencontoh mereka ketika mereka interaksi dengan Islam dan kenal agama dengan baik, mengamalkan agama dengan baik. Nah, untuk itu kita yang sudah mengenal Islam berarti harus lebih meyakini lagi dan juga pegang teguh. Pegang teguh gitu ya. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Oke. Terima kasih banyak ya Ustadz Huda ya sharingnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin besok-besok ya. Insyaallah. Terima kasih.